Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali membaca kitab Ithaful Qari Bitta'liqat ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Dan sekarang kita sampai pada poin yang ke-25. Iya betul ya. Qala al-muallif rahimahullah. Penulis mengatakan, wa afdalu hadhil ummati wal umamu kulluha ba'da al-anbiya'i salawatullahi alaihim ajma'in. Dan orang yang paling afdal dari umat ini, yaitu yang dimaksud dengan umat ini adalah umat Islam, wal umamu kulluha, dan umat-umat semuanya, yaitu umat di masa-masa terdahulu, ba'dal anbiya, setelah para nabi salawatullahi alaihim ajma'in. Yang pertama adalah Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman. Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kata-kata thumma di sini menunjukkan apa? Adanya tingkatan. Ya. Jadi Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Berarti Abu Bakar dikedepankan daripada siapa? Umar. Umar dikedepankan daripada Utsman. Hakadza ruwiya lana 'an Ibnu Umar. Demikianlah yang telah diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Umar. Qala, beliau mengatakan, kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina. Kami dulu pernah mengatakan, ya, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di tengah-tengah kami. Inna khairan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umar wa Utsman. Sesungguhnya manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalimat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini maknanya di masa Rasulullah, ya. Adapun untuk masa secara keseluruhan, ya, para sahabat yang disebutkan di sini, mereka adalah orang-orang yang, ya, paling afdal, paling utama di atas seluruh manusia setelah para nabi dan para rasul, yaitu Abu Bakrin wa Umar wa Utsman. Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Wa yasma'u bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan pernyataan itu, maka beliau tidak mengingkarinya. Ya, beliau tidak mengingkari apa yang disampaikan oleh para sahabat tentang keutamaan tiga sahabat yang utama tadi, Abu Bakar, kemudian Umar dan Utsman. Jadi kalau ada sesuatu yang disampaikan kepada Nabi, kemudian Nabi tidak mengingkarinya, berarti apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang ditakrir, yang diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga diamnya Nabi SAW terhadap sesuatu ini termasuk bagian daripada ketetapan syariah. Kemudian syarahnya disebutkan afdalul qurun, masa yang paling utama adalah al-qarnul ladzi bu'itsa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah masa yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian masa setelah mereka, yaitu masa setelah Rasulullah dan para sahabat, yaitu masa at-tabi'un. Dikatakan at-tabi'un karena mereka benar-benar mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabat. Sehingga, ya, seperti keadaan orang-orang yang di belakang, ya, Rasulullah dan para sahabat ini, mereka mengikutinya, ya, tanpa keluar dari jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Oleh karena itu disebutkan generasi mereka termasuk dari afdalul qurun, generasi yang paling utama. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, yaitu atba'ut tabi'in, para pengikut, nah, gitu. Atba', para pengikut,
tabi'in, pengikut-pengikut Rasulullah dan para sahabat. Ya, itu generasi yang setelah para at-tabi'in, yang mereka mengambil ilmu dari para at-tabi'in. Wahiyal qurunul mufaddalah, dia adalah masa-masa yang utama. Wa afdalul qurunil mufaddalati, dan masa yang paling afdal di antara masa-masa afdal itu, ya, masa yang paling utama di antara masa-masa yang utama, humus sahabat, mereka adalah para as-sahabat. Nah, keutamaan, ya, generasi para tabi'un itu dikategorikan sebagai generasi yang paling utama setelah generasi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, karena mereka sebagai at-tabi'un, mengikuti para as-sahabah. Ketika mereka mengikuti as-sahabah, mengikuti, ya, agama para sahabat, maka mereka mendapat keutamaan, ya. Meskipun tentunya, ya, at-tabi'un dengan as-sahabah dalam menjalankan syariat agama ini, tentu yang paling utama dan paling sempurna adalah para as-sahabah. Oleh karena itu, dalam kitab Riyadhus Shalihin Anda juga akan bisa mendapati keterangan dari beberapa sahabat. Dikala para at-tabi'un memandang suatu dosa itu sebagai dosa yang kecil, ya, namun para sahabat memandangnya itu termasuk dosa yang al-mubiqat, termasuk dosa yang sangat membinasakan. Ini gambaran apa? Keutamaan dari sisi rasa takutnya para sahabat dibandingkan orang-orang yang hidup setelahnya dari kalangan para tabi'in. Rasa takut mereka kepada, ya, Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada para at-tabi'un. Dikala mereka melihat, ya, dosa-dosa yang dianggap oleh para at-tabi'un itu adalah sebagai dosa-dosa yang tidak membinasakan, dosa-dosa kecil, maka menurut para sahabat, ya, kunna na'udduha minal mubiqat, kami dulu di kalangan para sahabat menganggap perbuatan dosa seperti itu termasuk dari, ya, bagian daripada dosa-dosa yang membinasakan, yang menunjukkan bagaimana rasa takut mereka. Dari sisi rasa takut sudah tampak betul bagaimana kualitasnya sangat berbeda. Padahal generasi hidup mereka tidak jauh. Para tabi'un menemui para sahabat dan mengambil ilmu dari para as-sahabat. Akan tetapi kualitas keimanan mereka sudah sangat sejauh itu. Nah, pertanyaan besarnya di sini, antara sahabat dengan kita yang jaraknya sangat jauh, itu kalau diibaratkan baina apa dan apa, ya, dari sisi keimanan mereka dan rasa takut mereka kepada Allah, ya, bisa jadi bainas sama'i wal ard, kan gitu, ya. Para sahabat itu di langit, kita yang masih di bumi. Oleh karena itu, mengapa mereka dikatakan afdalul qurun? Karena seperti itu kondisi. Ini salah satu gambarannya dari keutamaan mereka. Oleh karena itu, ya, ketika Nabi menjelaskan tentang keutamaan mereka, ini bukan berarti tidak ada tujuan, namun ada tujuan yang sangat besar, ya, apalagi tujuan ini Allah benarkan, Allah kuatkan, bahkan Allah perintahkan di dalam Al-Quran, yaitu tujuan kita untuk mengenal para sahabat dan mengakui serta mengetahui keutamaan mereka adalah dengan tujuan untuk meneladani mereka, untuk mengikuti cara beragama mereka, untuk tidak keluar dari bagaimana mereka mengamalkan agama ini. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surah At-Taubah, ya, ayat yang 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya, mengikuti apa di sini? Mengikuti, tentunya mengikuti keislaman mereka, mengikuti keimanan mereka, mengikuti cara beragama mereka, jelas, ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, ya, Allah meridai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha, ya, khalidina fiha abada, dzalikal fawzul azim. Allah mengatakan Allah meridai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah memberikan kepada mereka surga,
yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kekal selama-lamanya di dalamnya. Dzalikal fauzul azim, yang demikian itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti mereka meskipun bentuknya khabar. Meskipun ayat ini ya bentuknya adalah berita, namun kandungan berita yang disampaikan Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 100 ini mengandung perintah untuk kita mengikuti siapa? As-sahabat, para sahabat. Mengikuti para as-sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat, Allah katakan mereka Allah ridhai, dan mereka pun ridha kepada Allah, dan kemudian Allah akan memberikan surga bagi mereka, ya, dan mereka mendapat keberuntungan yang sangat besar. Nah, inilah tujuan kita mengenal para sahabat, mengenal keutamaan mereka, agar terdorong kita untuk mengikuti jejak beragama mereka. Ya, meskipun mungkin kita tidak mampu ya mencapai tingkatan mereka, tapi paling tidak kita berjalan di atas jalan mereka. Meskipun para sahabat mungkin melalui jalan agama ini dengan kecepatan yang luar biasa, kita yang berjalannya ini lambat tapi tetap di atas jalan yang dilalui oleh para as-sahabat, daripada kita mengambil jalan yang lain. Ya. Oleh karena itu ada sebagian tokoh sufi, ya, mereka menolak manhaj ya para sahabat ini. Ketika dijelaskan tentang hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang keutamaan para sahabat, maka mereka beranggapan itu adalah berkaitan dengan kurun saja, waktu saja, mengabarkan bahwa di masa itu adalah masa utama kaum muslimin, namun tidak mengandung perintah untuk kita mengikuti cara beragama mereka. Ya, ini tidak tepat ya. Kemudian disebutkan di sini, "Tsumma as-sahabatu yatafadhaluna afdaluhum Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu." Kemudian para sahabat itu yatafadhalun, mereka bertingkat-tingkat keutamaan mereka. Dan yang paling tinggi tingkatan mereka adalah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar siapa nama aslinya? Abu Bakar Abdullah bin Abu Quhafa. Abu Quhafa siapa namanya? Abdullah bin Utsman. Abu Quhafa namanya Utsman. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa dia dikunyah Abu Bakar? Kenapa Abdullah bin Abi Quhafa ini mendapat kunyah Abu Bakrin? Kenapa? Ya kalau tidak bisa percuma dipikir ya. Tidak bisa. Ya, ada yang menyatakan dia diberikan kunyah Abu Bakrin karena apa? Karena dia adalah orang yang bersegera untuk menyambut keimanan. Orang pertama kali dari kalangan bukan keluarga Nabi SAW yang bersegera untuk menerima al-Islam. Jadi Abu Bakar ini keutamaannya luar biasa. Ketika disampaikan Islam kepada Abu Bakar itu langsung beriman. Ya, Nabi SAW sampai pernah mengatakan, tidaklah aku menawarkan Islam ini kepada siapapun kecuali dia pasti apa? Dia pasti memikirkannya terlebih dahulu, kecuali Abu Bakar. Ya. Jadi Abu Bakar itu ketika mendapat tawaran masuk Islam, langsung masuk Islam, nggak pakai mikir panjang. Dan kalau Anda perhatikan kisahnya Abu Bakar beserta sifat-sifat mulia beliau, Abu Bakar itu memiliki sifat-sifat yang mirip dengan Rasulullah SAW, meskipun tidak sama ya, tapi banyak kemiripan sifat-sifat Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Seperti misalnya Rasulullah SAW di masa beliau belum diangkat menjadi utusan Allah, beliau tidak pernah menyembah berhala. Abu Bakar juga tidak pernah menyembah berhala. Rasulullah tidak pernah minum khamr, Abu Bakar tidak pernah minum khamr. Ya. Rasulullah SAW tidak pernah berzina, Abu Bakar tidak pernah berzina. Padahal poin-poin tadi adalah sebuah sifat-sifat kebiasaan ya Pak, orang-orang musyrikin jahiliyah. Dan banyak para sahabat yang dulu melakukan hal-hal seperti ini, ya, baru kemudian mereka masuk
Islam dan meninggalkan semua perkara tersebut. Namun Abu Bakar ini tidak, sebagaimana Rasulullah tidak pernah melakukan hal-hal yang demikian. Oleh karena itu Abu Bakar ini termasuk kawan Rasulullah paling dekat. Ya, kita tahu namanya orang itu kalau dekat dengan seseorang biasanya ya, atau dia berteman karib, biasanya ada sifat-sifat yang sama. Misalnya, ya, sing senengane guyon mesti golek sing konco sing paling banyol, kan begitu ya. Kalau ada orang itu pendiam, dia pasti akan mencari teman-teman yang sama dengan dia, pendiam-pendiam juga. Suka main bola, ya cari teman-teman yang suka main bola. Nah, Rasulullah SAW memiliki kawan akrab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, memiliki sifat-sifat yang sama, karakter-karakter yang tidak jauh dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu beliau afdaluhum, ya, afdalnya para sahabat itu Abu Bakrin. Alladzi amana bir rasuli awwala ma jaa sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau beriman kepada Rasul ya, pertama kali Rasul datang ya, maksudnya menyampaikan risalah ini kepada beliau. Wa azarahu wa dafa'a anhu. Jadi Abu Bakar ini orang yang senantiasa menolong dan mendukung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anfaqa amwalahu fi nusratihi. Dan Abu Bakar adalah orang yang menginfakkan hartanya untuk menolong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hartanya Abu Bakar ini ketika diinfakkan di masa pertama kali Islam disebarkan Rasul, itu harta yang paling afdal. Disebutkan dalam riwayat yang sahih tentang keutamaan apa yang dibelanjakan oleh Abu Bakar di saat Nabi SAW pertama berdakwah. Tidak ada yang lebih baik daripada hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh karena itu sebagian para ulama menyebutkan tentang tafadulnya para sahabat, bertingkat-tingkatnya para sahabat, itu ada yang dilihat dari sisi membelanjakan harta dari kalangan para sahabat. Para sahabat yang pertama kali mereka masuk Islam dan membelanjakan hartanya pertama kali dalam berdakwah, itu yang lebih afdol daripada para sahabat-sahabat yang datang setelahnya dan membelanjakan atau membiayai dakwah Nabi SAW dengan harta mereka. Karena keadaannya sangat berbeda. Keadaannya sangat berbeda. Walazamahu hatta mata. Dan Abu Bakar As-Siddiq itu senantiasa mengikuti Nabi SAW sampai meninggal dunia. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam kitab Arba'in ya, Syarah Arba'in Nawawiyah, beliau menerangkan bahwa orang yang paling mengerti tentang hadis Nabi SAW itu dan paling banyak ya mengetahui tentang hadis Nabi SAW itu sebetulnya adalah sahabat Abu Bakar. Kenapa? Karena tidak pernah ditemukan Rasul kecuali mesti senantiasa bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, seringnya demikian gitu ya. Sehingga Abu Bakar lah orang yang paling tahu dan paling banyak mengetahui tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi mengapa Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis, dengan Abu Bakar sedikit dalam periwayatan hadisnya? Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin bahwa sedikitnya meriwayatkan hadis ya, yang dilakukan oleh Abu Bakar itu dikarenakan Abu Bakar dikala wafatnya Rasul menggantikan Rasulullah SAW dalam memimpin kaum muslimin ya, dan di saat itu banyak kesibukan yang luar biasa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Banyak fitnah-fitnah yang muncul ya, seperti orang-orang yang mulai menahan diri mereka untuk tidak mengeluarkan zakat, kemudian di antara mereka sebagian ada yang murtad kan gitu ya. Nah maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada saat itu benar-benar mengurusi banyak hal ya, sehingga tidak sempat untuk banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin demikian. Tapi kalau misalnya seseorang itu ditanya siapa para sahabat yang paling banyak mengetahui hadis Rasulullah, maka Abu Bakar lah orang yang paling banyak mengetahui hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Thumma tawalla al-khilafata min ba'dihi wa qama biha 'azama qiyam. Ya, kemudian ya, beliau mendapatkan tampuk kekhilafahan setelah wafatnya Nabi, dan beliau menegakkan kekhilafahan ini dengan sebaik-baiknya. Wa tsabbatallahu bihid-din, dan Allah menguatkan agama ini. Ba'dama tazalzalat aqdamun nasi bi wafati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah ya, kaki-kaki manusia
itu bergoncang dengan sebab wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyaknya ya orang-orang yang mulai goyah keimanannya. Ya, bahkan sebagian orang-orang munafik semakin berani menampakkan kemunafikannya. Ya, sehingga banyak orang-orang yang dulunya mereka membayar zakat, kemudian mereka menahan diri untuk tidak membayarnya. Kemudian di antara mereka bahkan ada yang memilih jalan riddah, ya, murtad. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq ya memerangi mereka dan mengembalikan mereka ke dalam pangkuan Islam. Dan kalau ya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ya Abu Bakar ini sebagai sebab untuk menjaga Islam dan kaum muslimin di masa itu, maka tentu habislah kaum muslimin di masa itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah di waktu itu, ya maka habis. Kenapa? Karena pada saat itu sudah banyak mulai orang-orang yang berusaha untuk meninggalkan agama ini. Kemudian tsabatahullahu tsabatal jibal. Allah mengokohkan beliau seperti kokohnya gunung, atau Allah mengokohkan agama seperti seperti kokohnya gunung-gunung. Hatta tsabbata bihil ummah. Ya, sampai ya kokohlah umat ini. Waradda bihil murtaddin wal kufar. Ya, dan kemudian ya, orang-orang yang murtad dan orang-orang kafir itu kembali kepada agama. Fawattadal islama ba'da wafati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wattada itu sama dengan tsabbata. Maka beliau mengokohkan Islam setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tuwfiya wa dufina ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau wafat dan dimakamkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kuburnya di samping Rasulullah. Fahuwa sahibuhu hayyan wa mayyita. Maka beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam keadaan hidup dan dalam keadaan mati. Wa huwa sahibuhu fil ghar, dan beliau adalah kawan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala beliau berada di dalam gua. Ya, dikala dikejar oleh orang-orang musyrikin untuk dibunuh. Di saat Rasulullah dan Abu Bakar ini melakukan perjalanan menuju kepada kota Madinah, ya, Rasulullah dan Abu Bakar masuk di dalam gua yang pada saat itu orang-orang musyrikin yang mengejar Rasulullah dan Abu Bakar sudah tepat berada di mulut gua. Ya, tinggal mereka sedikit masuk saja ke dalam gua itu akan kelihatan Rasulullah dan sahabatnya itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ya, kisah ini dalam surah At-Taubah ayat 40. Idhuma fil ghari idh yaqul li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Ya, ketika keduanya berada di dalam gua, ketika salah satu berkata kepada sahabatnya, maksudnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya itu Abu Bakar As-Siddiq. Allah menyebutkan ya penyebutan tentang Abu Bakar ini dengan kalimat li sahibihi, kepada kawannya, sahib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang bagus ya. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dikala Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu merasa khawatir atas bahaya yang menimpa Rasulullah dan beliau. Fa huwa afdalul ummah. Abu Bakar ini adalah paling afdalnya umat ini, manusia yang paling afdal. Tsumma yalihi, kemudian berikutnya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tsanil khulafa, khalifah ar-rasyid yang kedua. Tsumma yalihi Utsman radhiyallahu anhu, kemudian yang berikutnya Utsman radhiyallahu anhu. Tsumma yalihi Ali radhiyallahu anhu, kemudian berikutnya adalah Ali radhiyallahu anhu. Haula'i humul khulafa'ul arba'atur rasyiduna radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Ya, mereka itulah al-khulafa ar-rabi'ah, ya, khalifah yang 4 yang ar-rasyidun, yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, 4 sahabat ini yang paling afdal. Di antara semua sahabat, 4 sahabat yang menjadi al-khulafaur rasyidun ini yang paling afdal. Dan di antara 4 yang paling afdal siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar, kemudian Utsman. Thumma baqiyatul ashratil mufaddalin al-masyhudi lahum bil jannah. Kemudian 10 orang yang diberikan keutamaan oleh Allah, yang dipersaksikan mereka ini sebagai penghuni surga. Wahumul khulafaul arba'ah, mereka yaitu khulafa yang 4 tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian ditambah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu sahabat yang terkenal ya, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Sa'ad itu memakan makanan yang senantiasa halal. Kemudian Sa'id bin Zaid bin Amr ibn Nufail, kemudian Talhah bin Ubaidillah, kemudian Az-Zubair bin Al-Awwam, kemudian Abu Ubaidah nama aslinya Amir ibnul Jarrah. Amin hadil ummah, kata Nabi, orang yang paling amanah ya di antara umat ini. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah datang ke negeri Syam, yang mana pada saat itu gubernurnya adalah Abu Ubaidah. Umar bin Khattab bertanya, ya, makanan apa yang kau berikan kepada pasukanmu? Abu Ubaidah berkata, makanan yang kami berikan kepada tentara kami atau yang kami berikan kepada para panglima kami, yaitu yang kau berikan kepada tentara kamu. Maka ditunjukkan makanan yang enak gitu ya, makanan yang lezat, daging, minum susu dan seterusnya. Setelah itu kemudian ditanya, kemudian makanan apa yang kau suguhkan kepada para panglimanya? Ya, panglima kalian, maksudnya yang lebih tinggi jabatannya. Maka ditunjukkan remahan roti yang kering sambil ya ada susu yang tidak penuh ya, segelas susu yang tidak penuh, itu yang dimakan oleh panglimanya. Masya Allah ya, di masa sekarang sebaliknya. Maka kemudian apa? Umar pun menangis dan benar-benar menyatakan bahwa Abu Ubaidah ini sebagai amin hadil ummah, orang yang paling amanah di antara umat Islam ini. Wa Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf ini seorang yang Allah Ta'ala berkahi hartanya, dan beliau ini menginginkan untuk miskin tapi nggak pernah bisa miskin. Ya. Kalau kita selalu menginginkan untuk kaya, kalau Abdurrahman bin Auf ini menginginkan untuk miskin tapi tidak bisa. Kalau kita menginginkan kaya tapi nggak kesampaian. Fahaulai humul asyratul masyhud lahum bil jannah. Mereka adalah 10 orang yang persaksikan sebagai penghuni surga. Jadi kalau Nabi SAW menyatakan tentang fulan ahlul jannah, maka wajib bagi kita untuk meyakininya. Wajib bagi kita untuk meyakini mereka adalah penghuni surga, sekaligus meyakini nama-nama mereka secara muayyan, secara individu-individu. Ya. Sehingga kita boleh mengatakan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an adalah penghuni surga, boleh. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikannya. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah atau disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara muayyan ya, secara jelas siapa-siapanya yang masuk surga atau siapa-siapa yang masuk neraka, maka wajib bagi kita untuk memastikannya, memastikan bahwa dia masuk surga atau masuk neraka. Tapi kalau tidak ada ketentuan secara individu ya dari Allah dan Rasulnya bahwa dia masuk surga atau masuk neraka, maka tidak diperbolehkan kita memastikannya sebagai penghuni surga atau penghuni neraka. Maka dikatakan di sini fahum afdalus sahabah, mereka adalah sahabat yang paling afdal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid bin Amr ibn Nufail fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah.
Ini 10 orang yang diberikan kabar gembira al-mubasysyaruna bil jannah ya. Tsumma min ba'dihim, kemudian setelah mereka adalah ashabu ghazwati badrin, yaitu orang-orang yang mengikuti perang Badar. Jadi semua sahabat yang mengikuti perang Badar, mereka ini adalah para sahabat yang mendapat keutamaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka termasuk orang-orang yang diberikan kebebasan oleh Allah ya, untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Ya, oleh karena itu ada salah satu kisah ya, di masa Rasulullah di kota Madinah itu ada salah seorang sahabat ahli Badar yang membocorkan, sebenarnya bukan membocorkan niatnya, tapi ingin memberikan kabar kepada keluarganya di kota Mekah untuk berhati-hati, karena Rasulullah dan para sahabat itu memiliki rencana untuk melakukan Fathu Mekah. Ditulislah surat itu, kemudian dibawalah oleh seorang budak wanita miliknya, dan kemudian si budak ini diperintahkan untuk berangkat ke Mekah untuk menyampaikan surat itu kepada keluarganya di kota Mekah. Nah kemudian bocorlah ya berita ini sampai kepada Rasulullah. Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya, kalau tidak salah Ali dengan Khalid ibn Walid dengan siapa saya lupa ya, pokoknya ada 2 sahabat kalau tidak salah, itu mengejar si budak ini, sampai kemudian ketika budak ini diminta untuk mengeluarkan surat tidak diberikan, sampai kemudian diancam, kalau kamu tidak memberikan surat yang kau simpan, maka kami akan melucuti seluruh pakaian. Maka kemudian diberikan surat. Nah setelah itu disampaikan kepada Nabi SAW. Nah kemudian ya, sahabat yang lain marah gitu ya. Akan tetapi ya, Nabi tidak memberikan hukuman apapun kepada sahabat ini, karena dia termasuk penghuni termasuk apa? Ashabu ghazwati badrin ya, termasuk ahli Badar, yang Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni semua dosa-dosa mereka. Kemudian tsumma ashabu bai'atir ridwan minal muhajirin wal ansar ya, kemudian para sahabat yang melakukan bai'atur ridwan ya, dari kalangan muhajirin dan ansar. Tsumma alladziina aslamu wa hajaru qabla al-fathi, kemudian para sahabat yang masuk Islam dan berhijrah sebelum Fathu Mekah. Jadi ada di antara para sahabat itu yang mereka masuk Islamnya di pertengahan ya, di pertengahan di kala mereka masuk Islam dan berhijrah ke kota Madinah, dan tidak atau sebelum qabla al-fathi, sebelum terjadi Fathu Mekah, seperti sahabat Khalid ibn Walid itu dia masuk Islam dan hijrah ke kota Madinah sebelum terjadinya Fathu Mekah. Afdalu minal ladzina aslamu wa hajaru ba'dal fathi. Mereka ini lebih afdal daripada orang-orang yang masuk Islam dan berhijrah setelah Fathu Mekah. Di sini bisa kita klasifikasi ya berarti. Jadi yang disebutkan tadi 10 orang yang dikabarkan masuk surga itu yang paling afdal dari kalangan para sahabat. Dan yang paling afdal di antara 10 itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu adalah ashabu ghazwati badrin. Kemudian yang berikutnya adalah ashabu bai'atir ridwan. Kemudian orang-orang yang masuk Islam dan berhijrah sebelum Fathu Mekah, dan kemudian orang-orang yang masuk Islam dan berhijrah setelah Fathu Mekah. Ya, fahum yatafadhalun, mereka memiliki keutamaan yang bertingkat-tingkat. Hasaba sabiqatihim fil Islam, sesuai dengan sesuai dengan periode awalnya mereka masuk Islam, wa maqamihim fil Islam, dan kedudukan mereka dalam Islam. Walahumul fadilatul 'amatul lati la yablughuha ahadun wa hiya as-suhbatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi mereka al-fadilatul 'amah, keutamaan yang bersifat umum yang tidak dijangkau oleh umat-umat setelahnya. Ya, meskipun para sahabat tadi bertingkat-tingkat, tapi seluruh para sahabat memiliki fadilah yang tidak dimiliki oleh umat-umat setelahnya maupun sebelumnya. Apa fadilahnya? Yaitu as-suhbatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menjadi sahabat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hijrah, dan hijrah.
Fal muhajiruna afdalu minal ansar. Orang-orang muhajirin ini lebih afdal daripada orang-orang ansar. Hadi fadilatun amatun li jami'ihim. Ini adalah keutamaan yang umum untuk mereka semuanya. La yablughuha ahadun mimman jaa ba'dahum. Tidak ada seorang pun yang mencapainya daripada siapa saja yang datang setelah mereka. Fa hum afdalul quruni wa khairul quruni radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Mereka adalah masa yang paling afdal dan sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya dengan karunia-Nya yang luas, Allah menjadikan tiap-tiap umat itu memiliki tingkatan-tingkatan. Baik itu umat Nabi Muhammad SAW maupun umat nabi-nabi yang lain, mereka diberikan apa? Tingkatan keutamaan yang berbeda-beda. Ya. Namun di antara semua umat ini yang paling afdal adalah umat Nabi Muhammad SAW. Di antara umat Nabi Muhammad yang paling afdal adalah para sahabat. Jadi para sahabat ada yang bertingkat-tingkat. Ya semuanya itu menunjukkan bagaimana ya karunia yang Allah Taala berikan kepada tiap-tiap hamba yang Allah Taala menghendakinya ya. Dalam hadis itu disampaikan ya bahwa ada orang itu yang disebut sebagai saudara-saudara Nabi SAW ya. Ikhwan ya. Ada yang disebut as-sahabah, ada yang disebut ikhwan. Itu orang-orang yang hidup di masa dikala Nabi SAW telah meninggal dan tidak bertemu dengan beliau, namun beriman kepada beliau ya, SAW. Kemudian juga Nabi SAW pernah mengatakan tentang orang-orang yang hidup di akhir zaman yang mereka mendapatkan pahala 50 para sahabat. Ajru khamsina minkum kan gitu ya. Nabi pernah mengatakan demikian. Mereka itu mendapatkan 50 pahala dari kalian. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi SAW dikala manusia banyak yang telah meninggalkan sunnah tersebut. Nabi SAW menyebutkan mereka mendapatkan pahala 50 dari kalian. Tapi para ulama menyebutkan ya, meskipun orang tersebut mendapatkan pahala dari 50 para sahabat, tapi bukan berarti kemudian keutamaan mereka lebih tinggi dari para sahabat. Tidak ya, tetap para sahabat memiliki keutamaan yang paling tinggi ya. Namun dikatakan 50 para sahabat ya mendapat pahala dari seperti 50 para sahabat itu dari sisi pahala, tapi dari sisi afdhaliyah keutamaan yang tentunya ini juga menentukan ya derajatnya nanti di surga, ini tentu tidak bisa menandingi para as-sahabat. Ini sudah Isya ya? Ya silakan Anda dulu. Muhammadan Rasulullah.
Nah, kemudian disebutkan di sini falladzi yata'anu fihim au yubghiduhum kafirun billah. Maka orang yang mencela mereka atau membenci mereka kafir kepada Allah. Orang yang mencela, membenci kepada para sahabat, mereka adalah orang kafir kepada Allah ya. Apalagi kemudian mereka melaknat para sahabat wal'iyadzubillah. Ya, seperti ya, lisan keji yang dimiliki oleh orang-orang Rafidhah, yang mereka senantiasa setiap harinya mencela Abu Bakar dan Umar, yang mereka nyatakan kedua orang tersebut merupakan sonamai Quraisy, dua sonam, dua berhalanya Quraisy, yang mereka ya melontarkan pernyataan keji bahwasanya tidaklah Abu Bakar dan Umar itu bersih dari dosa-dosa mereka meskipun disucikan dengan air mani laki-laki sekalipun. Wal'iyadzubillah. Perkataan mereka sangat keji dan mereka orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah athna 'alaihim wa madahahum wa ikhtarahum li suhbati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah memuji mereka, menyanjung mereka dan memilih mereka untuk menjadi sahabat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ada sebuah ungkapan dari para sahabat, innallaha yanzuru ila qulubil ibad. Sesungguhnya Allah itu melihat hati para hamba-hambanya. Maka kemudian Allah melihat hati yang terbaik adalah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya Allah melihat, memandang hati-hati manusia dan kemudian mendapati ada hati-hati yang baik, yang lebih baik dari semua hati, yaitu hati-hatinya para sahabat radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu Allah memilih para sahabat untuk mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutamakan ya umat ini, bahkan memberikan keutamaan yang besar ya, melalui para sahabat ini. Ya, dikala kalau kita melihat ya kisah perjalanan nabi-nabi terdahulu, seperti diantara Nabi Musa alaihissalam, Allah menjadikan orang-orang yang dipilih oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mendapatkan keutamaan berupa pelaksanaan pemberian berupa kitab Taurat dan diminta perjanjian untuk mengamalkannya. Nabi Musa itu memilih orang-orang terbaiknya. Ternyata dalam perjalanan orang-orang terbaik ini pun juga tidak menunjukkan kualitas baiknya mereka. Dikala di tengah perjalanan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, tidaklah kami beriman kepada Allah kecuali jika kami melihat Allah secara jahrotan, secara jelas, secara tampak langsung. Maka dengan sebab perkataan mereka ini, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya petir yang menyambar
sampai membuat mereka mati, dan kemudian Allah menghidupkan mereka satu demi satu, yang mana pada saat itu mereka melihat yang baru dihidupkan, melihat bagaimana Allah menghidupkan yang lainnya, ya. Agar supaya mereka mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Akan tetapi keadaan mereka yang tidak menunjukkan kualitas ya keimanan mereka yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai diceritakan ketika mereka itu dipaksa, ya dalam tanda kutip dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjanji mengamalkan kitab Taurat, maka Allah mengangkat bukit atau mengangkat gunung di atas kepala mereka, dan pada saat itu mereka sujud. Namun sujud mereka itu tidak benar-benar sujud, tapi sujud mereka itu sambil mendongakkan kepala mereka ke atas, takut ya gunung yang diangkat oleh Allah di atas kepala mereka itu dijatuhkan di atas dari atas mereka. Ya, ini perbedaan yang luar biasa jauhnya antara orang-orang terbaik yang dipilih Nabi Musa dengan orang-orang terbaik yang menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta al-Hawariyun, orang-orang yang menjadi murid-murid Nabi Isa alaihissalam, beberapa orang yang menjadi sahabat Nabi Isa alaihissalam tidak lebih baik dari para as-sahabah. Ya, para as-sahabah ini diberikan ujian bermacam-macam oleh Allah SWT. Ya, ujian kelaparan, ujian ya, kematian, ujian hijrah, meninggalkan keluarga, istri, anak, dan semua harta yang dimilikinya. Ya, ujian yang luar biasa. Dan semua itu dijalani oleh para sahabat dalam keadaan yang terbaik. Oleh karena itu tidak layak gitu ada orang yang hidup setelah wafatnya para sahabat ini kemudian melaknat mereka para sahabat, mencela, mencaci maki, dan mengucapkan kata-kata yang tidak baik tentang para sahabat, ya karena mereka para sahabat telah membuktikan keimanannya ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sedangkan orang-orang setelah mereka ya tentu tidak sama keadaan imannya dengan para sahabat. Li'anna Allah athna 'alaihim wa madahum wa ikhtarahum li suhbati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falladhi yat'anu fis sahabah aw yukaffiruhum aw yatanaqqisuhum kafirun billahi azza wajalla. Maka orang yang mencela para sahabat atau mengkafirkan mereka ya, atau menghina mereka, kafirun billah ya, mereka termasuk orang kafir kepada Allah, mukadzibun lillahi wa li rasulihi, dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Bagaimana mereka bisa mencela para sahabat kemudian mengkafirkan para sahabat ya, padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Keridhaannya kepada para sahabat, kan gitu. Sehingga tentunya ucapan mereka yang menggambarkan pencelaan mereka kepada para sahabat ini menunjukkan kafirnya mereka kepada Allah yang telah merekomendasikan para sahabat sebagai orang-orang yang Allah ridhoi. Ya, Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, orang-orang yang pertama kali yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Allah menunjukkan bagaimana keridhaan Allah kepada mereka, sehingga orang yang mendustakan ya, atau mencela ya, para sahabat, mencaci maki mereka, bahkan membenci mereka, melaknat mereka, maka pada hakikatnya mereka telah kafir kepada Allah SWT dan kepada Rasulnya. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Fatah ayat 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang beriman ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon. Bai'atur ridwan. Menunjukkan bagaimana keridhaan Allah SWT kepada para as-sahabat. Ada sebuah bentuk pencelaan kepada para sahabat yang pernah kami dapati ketika kami waktu itu sekolah ya, di masa sekolah dasar dulu, itu masuk ya di dalam buku pelajaran kami. Pada saat itu saya sekolahnya di SD Muhammadiyah ya waktu itu. Saya masih ingat
Di situ guru kami waktu itu menjelaskan tentang kaitannya dengan perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Di situ digambarkan bagaimana Muawiyah itu seorang tokoh yang nepotisme, yang kemudian banyak sekali keburukan-keburukan yang disematkan kepada Muawiyah. Ya, diceritakan seakan-akan Muawiyah ini seorang yang sangat buruk, ya, yang tercela. Nah, maka ini tidak benar. Ini termasuk bagian dari pencelaan kepada para sahabat. Dan ini ada ya di beberapa bahkan yang di masa saya dan mungkin di masa-masa yang saat-saat ini, mungkin di buku-buku sejarah Islam itu mungkin disebutkan hal yang seperti ini, kisah-kisah yang seperti ini yang kemudian disudutkan salah satu sahabat dan diunggulkan sahabat yang lain, ya, dengan pencelaan-pencelaan yang tidak selayaknya disematkan kepada ya sahabat Nabi radhiyallahu alaihi majma'in. Ya, karena mereka pada hakikatnya memiliki hati yang bersih. Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, keduanya ini berselisih dari sisi perkara-perkara ijtihadiyah. Ya, keduanya ini satu hati mereka, bukan saling dalam arti saling ingin menjatuhkan satu dengan lain, tidak. Ali bin Abi Thalib menginginkan ya setelah kondisi terbunuhnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib itu menginginkan agar supaya kota Madinah ini kondusif terlebih dahulu. Ya. Setelah kondusif maka barulah mulai dicari siapa pembunuh Utsman bin Affan. Namun Muawiyah menginginkan untuk segera dicari siapa pembunuh Utsman bin Affan ini radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Nah, dua pandangan ini yang berbeda ini ya sebetulnya tidak memicu perselisihan yang besar di antara keduanya. Akan tetapi yang tidak bisa sabar ya dalam hal ini justru adalah orang-orang yang di bawah, grassroots istilahnya. Orang-orang yang di bawah ini yang kemudian mereka saling memunculkan permusuhan di antara masing-masing kubu. Sehingga fitnah itu semakin besar dan menyulitkan untuk baik Khalifah Ali pada saat itu atau Muawiyah bin Abi Sufyan untuk mengendalikan keadaannya. Sampai pada akhirnya terjadi peperangan. Ya, sampai terjadi peperangan. Bahkan ketika dalam kondisi seperti ini, salah satu kerajaan di Eropa, kalau tidak salah waktu itu kerajaan Prancis waktu itu mengirim surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Mengirim surat, terjadinya perseteruan antara Ali dengan kubu Muawiyah. Dikirimlah surat, Raja Prancis ini mengatakan, jika engkau saat ini sedang memerangi Ali, maka kami akan membantumu. Karena pada saat itu jelas Ali bin Abi Thalib masih khalifah, ya, memiliki kekuasaan. Maka apa yang dikirim sebagai surat balasan untuk Raja Prancis ini oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah menulis, jika engkau ikut campur dalam urusan kami, maka aku akan bergabung bersama Ali bin Abi Thalib. Aku akan kirim tentara yang ujung depannya negerimu, ujung belakangnya negeri kami. Yang menunjukkan apa? Hati mereka satu, ya, tidak ada perselisihan. Ya, cuman perselisihan ini membesarnya di bawah, ya, membesarnya di bawah. Sehingga yang terjadi kesulitan untuk mengatur orang-orang yang di bawah ini, ya, sampai terjadilah peperangan yang tidak diinginkan. Termasuk juga kematian Husain bin Ali, cucu Nabi SAW yang mati di Karbala, yang meninggal dunia di Karbala radhiyallahu anhu. Ya, pada awalnya Al Husain bin Ali ya, radhiyallahu taala anhuma, beliau itu mendapat kabar bahwa para pecintanya yang berjumlah ratusan ribu orang di Karbala itu sudah siap membaiat beliau, siap berkumpul untuk mendukung beliau. Maka Al Husain bin Ali ini menginginkan untuk berangkat untuk menemui mereka, akan tetapi dicegah oleh para sahabat, sebagian para sahabat. Kalau salah Ibnu Abbas termasuk yang mencegahnya, agar supaya tidak berangkat, bahwa ini adalah ya semacam jebakan atau semacamnya lah begitu. Tapi beliau pun tetap berangkat, yang pada akhirnya sampai di sana ternyata ya terdengar oleh salah satu panglima yang dimiliki oleh atau pemimpin tentara yang dimiliki oleh Yazid bin Muawiyah.
yang pada saat itu menjadi khalifah, yang kemudian tanpa perintah dari Yazid bin Muawiyah mereka bergerak sendiri untuk menghadang Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Nah, ternyata sampai di Karbala orang-orang yang jumlahnya sangat banyak ini yang akan berbaiat janji setia untuk mendukung Husain ternyata kocar-kacir semua, hilang semuanya, lari ketakutan dengan serangan dari pihak Yazid yang Yazid tidak memerintahkan untuk itu. Sampai pada akhirnya kemudian terjadilah apa? Pembunuhan kepada Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Dan ada sebuah riwayat yang dinyatakan sahih oleh orang-orang Syiah yang menjadi landasan mereka untuk melakukan upacara Asyura yang menunjukkan kedukaan mereka kepada kematian Al-Husain bin Ali dengan menyiksa diri mereka. Yaitu riwayatnya diceritakan bahwa Al-Husain bin Ali pada saat itu ketika ditangkap akan dieksekusi mati ya, maka pada saat itu Al-Husain bin Ali berdoa mohon kepada Allah ya keburukan untuk orang yang menyebabkan dia mati. Siapa di situ? Orang-orang Syiah. Doanya kembali ke orang-orang Syiah ini. Makanya kemudian setiap Asyura mereka menyiksa diri mereka. Itu termasuk bagian laknatnya Al-Husain bin Ali kepada mereka. Bagaimana mereka itu tidak merasa malu ya, mereka seakan-akan mengagungkan Al-Husain bin Ali, tapi pada asalnya justru mereka lah yang dilaknat Al-Husain bin Ali ya. Sampai kemudian meninggal. Pada saat itu meninggal Yazid sangat menyayangkan ya. Pada saat itu kemudian semua keluarganya Al-Husain bin Ali dan beberapa orang yang termasuk Ahlul Bait itu diundang ke istananya, diberikan pemuliaan kepada mereka, yang intinya Yazid bin Muawiyah merasa menyesal meskipun bukan beliau yang memberikan perintah ya, tapi beliau merasa bersalah dan merasa apa ya istilahnya itu seharusnya tidak terjadi hal seperti ini. Itu yang dinyatakan oleh Yazid bin Muawiyah. Nah, disebutkan di sini hakadza ruwiya lana 'an Ibnu Umar qala kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina inna khairan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar tsumma Utsman. Demikianlah diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Umar, beliau mengatakan kami dulu mengatakan dan Rasulullah SAW berada di antara kami, sesungguhnya manusia yang terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar dan Umar kemudian Utsman. Amma Abu Bakar wa Umar fahada ijma'. Adapun Abu Bakar dan Umar maka telah disepakati oleh semua kaum muslimin, ijma'. Wa amal mufadalatu baina Utsman wa Ali fa innaha mahallu khilaf. Adapun keutamaan antara Utsman dan Ali maka sesungguhnya ini adalah mahallu khilaf. Adanya perselisihan di antara kaum muslimin. Ba'dhum yufaddilu Utsman, sebagian mereka menyatakan Utsman lebih utama daripada Ali, sebagian mereka menyatakan Ali lebih utama daripada Utsman. Dan ini termasuk khilaf cabang akidah. Jadi dalam ilmu akidah itu ada cabang-cabang ilmu akidah. Salah satunya ini perkara yang menjadi cabang. Termasuk cabang akidah itu juga berbicara mengenai nanti pada hari kiamat itu yang ditimbang itu apanya, seperti yang dulu kita pernah bahas ya. Apakah tubuhnya seseorang atau amalnya seseorang ataukah catatan amalnya seseorang. Nah, itu termasuk dari perkara yang diperselisihkan, tapi termasuk cabang-cabang akidah, bukan sebagai prinsip yang mendasar. Prinsip yang mendasarnya adalah apa? Adalah percaya kepada al-mizan dan apa yang ditimbang di atasnya. Termasuk perkara ini yang menjadi prinsip wajib untuk kita yakini adalah para sahabat itu adalah orang-orang yang utama dan masing-masing mereka memiliki keutamaan di atas yang lain, dan yang paling afdal menurut ijma' para ulama Abu Bakar dan Umar di antara mereka. Amma Abu Bakar wa Umar fahuma afdalul ummah bi ijma'il muslimin. Adapun Abu Bakar dan Umar keduanya lebih afdal atau paling afdal di antara umat ini seperti yang telah ditetapkan oleh ijma' kaum muslimin. Hadza fil fadilah, ini adalah dalam kaitannya dengan keutamaan. Amma fil khilafah, adapun dalam hal kekhilafahan, fala budda min hadzal tartib Abu Bakar tsumma Umar tsumma Utsman tsumma Ali. Ya, maka wajib untuk menyebutkannya secara tertib, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Faman ta'ana fi khilafati wahidin min haula fahuwa dhalun. Siapa yang mencela
dalam kekhilafahan meskipun hanya satu ya dari mereka, maka dia telah tersesat. Yaqulu Syekhul Islam fil Wasithiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Al-Wasithiyah, man ta'ana fi khilafati wahidin min haula fahuwa adallu min himari ahlihi. Siapa yang mencela salah satu saja khalifah dari al-khulafa ar-rasyidun, maka dia lebih sesat daripada keledai keluarganya. Li'annahu mukhalifun li ijma'il muslimin, karena dia telah menyelisihi kesepakatan seluruh kaum muslimin. Li'anna al-muslimina ajma'u ala taqdimi Abi Bakar fil khilafah. Ya, karena kaum muslimin mereka sepakat untuk mengutamakan Abu Bakar dalam khilafah. Ya, jadi bukan Ali tapi Abu Bakar. Tsumma taqdimi Umar ba'dahu, kemudian mengutamakan Umar setelahnya. Tsumma Utsman, kemudian Utsman, tsumma Ali, kemudian Ali. Falladhi yuqaddimu Aliyan wa yaqulu huwa ahaqqu bil khilafah hatta min Abi Bakar wa yaqulu innal khilafata ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam li Ali li'anna wasiyur rasuli wa huwa al khalifah walakinna Abu Bakar was sahaba zalamuhu wa akhadhu al khilafah minhu. Hadza tadlilun lil ummati wal iyadu billah wa mukhalafatun lin nususil waridati fi tartibi haula'il khulafa. Jadi Syekh mengatakan, dan orang yang mengedepankan Ali dan dia mengatakan bahwa Ali lebih berhak untuk mendapatkan kekhilafahan, ya, sampai pun ya dari Abu Bakar, maka ya dia kemudian mengatakan sesungguhnya kekhilafahan setelah Rasul itu hanyalah untuk Ali atau harus kepada Ali, ya, karena itu merupakan wasiat Rasulullah SAW. Akan tetapi Abu Bakar dan sahabat mereka menzalimi Ali dan mengambil kekhilafahan darinya. Ini perkataan siapa? Orang-orang Rafidhah. Hadza tadlilun lil ummah, maka ini adalah bentuk penyesatan kepada umat. Wal a'yadu billah. Wa mukhalafatun lin nususil waridati fi tartibi haula'il khulafa, dan menyelisihi ya, dalil-dalil yang menunjukkan apa? Tertib atau urutnya para al-khulafa. Fa tartibu fil khilafati mahallu ijma'. Maka urutan khilafah itu adalah perkara yang sudah disepakati. Amma tartibu fil afdhaliyah baina Ali wa Utsman fa hadza mahallu khilaf. Adapun tentang mana yang lebih afdal, lebih utama, apakah Ali dan Utsman ataukah Utsman, maka ini adalah tempatnya untuk para ulama ya berselisih pendapat. Was-sahih, dan yang kuat, yang benar adalah anna Utsman afdal, bahwasanya Utsman itu lebih afdal, lebih utama. Li'anna sahabata fihi wa fihim Ali ikhtaruhu khalifatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena para sahabat demikian pula di tengah mereka ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mereka memilih Utsman itu sebagai khalifah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa Aliun mawjud, Ali pada saat itu ada. Wa ikhtiyaru sahabati li Utsman dalilun ala annahu afdal. Dan para sahabat semuanya memilih Utsman, tidak ada perselisihan di situ. Ya, itu adalah menunjukkan bahwa Utsman itu lebih afdal. Wa yaqulu Abdurrahman bin Auf, kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan ra'aitun nasa la ya'diluna bi Utsman, ya fadalla ala annahu afdal. Jadi pada saat itu Abdurrahman bin Auf mengatakan, aku melihat, memandang kepada manusia la ya'diluna bi Utsman, mereka tidak ada yang sepadan dengan Utsman, ya. Tidak ada yang sepadan keutamaannya daripada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Insyaallah untuk sisanya kita baca pada pertemuan berikutnya. Nah, sampai sini sebelum ditutup ada pertanyaan. Ada pertanyaan enggak? Tidak ada ya? Iya. Kalau yang disebut 10 itu kan di satu hadis yang panjang itu. Iya. Kalau ada sahabat lain yang disebut di hadis lain yang di zaman Rasul, bukan di zaman Rasul tapi disebutkan di surga itu kayak Bilal, Jafar. Iya, iya. Itu katanya di setelah 10 itu apa? Iya, jelas setelah 10 itu. Iya, setelah 10 itu. Tapi Bilal ini termasuk as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Sehingga Bilal juga mendapatkan keutamaan berupa masuk Islam pertama kali dan termasuk muhajirin. Akan tapi untuk yang 10 tadi tidak mengalahkan yang 10 tadi. Ya.
untuk kaitannya dengan afdholiyahnya ya, keutamaan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.